Baik ya, teman-teman semua, kita akan memulai acara ini. Apakah mendengarkan suara saya? Halo teman-teman. Ya, oke. Dengar. Ada. Baik, kita akan mulai acara ini ya, Kak. Dengar, Kak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf untuk peserta agar di-mute dulu ya mikrofonnya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya. Kepada yang terhormat Ketua Prodi Matematika Universitas Terbuka, Ibu Dr. Anda Asmara Iriani Tarigan, MSI, kepada yang terhormat dosen Program Studi Matematika Universitas Terbuka, Ibu Sita Alif Farihati, MSI, Ibu Darsi Idayani, MSI, dan Ibu Seli Anastasia Amelia Haris, SPD, MSI. Kepada yang terhormat Kak Dik Elizir dan Kak Aam Khotimah selaku narasumber dan mahasiswa Universitas Terbuka tahun 2017. Dan tak lupa kepada yang kami banggakan teman-teman peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menambah ilmu bersama-sama di acara webinar siang hari ini. Dalam acara sharing informasi dan kiat kuliah di program studi matematika FST Universitas Terbuka tahun 2021. Acara ini selanjutnya saya singkat dan kata sharing yang diselenggarakan atas kerjasama Prodi Matematika dengan Forum Mahasiswa UT atau disingkat dengan Format UT. Walaupun sharing dilakukan secara virtual, semoga hal tersebut tidak mengurangi antusias dan teman-teman dalam acara ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Novilia Dwi Rahman. Saya bertugas sebagai MC dalam acara siang hari ini. Saya menginformasikan kepada peserta yang mengikuti webinar hari ini agar tidak lupa mengisikan link daftar hadir yang akan disediakan di room chat dan akan mendapatkan sertifikat. Dan mari kita masuk pada acara pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi kita, Ketua Prodi Matematika, yaitu Ibu Dr. Anda Asmara Iriani Tarigan, MSI. Saya persilahkan untuk sambutannya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan selamat bergabung para peserta sharing kuliah di Prodi Matematika. Khususnya ini teman-teman mahasiswa baru di Prodi Matematika, yaitu masa 2021.1 ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia kesehatan yang kita terima pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul walaupun menggunakan media Zoom ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerjasamanya sehingga siang ini kita dapat menyelenggarakan sesi sharing kuliah di Prodi Matematika, yaitu seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Novi, sama antara Prodi Matematika FST UT dengan teman-teman ya yang terkumpul di Format ya, Forum Mahasiswa Matematika FST. Kami sangat bangga dengan kerjasama ini, di mana mahasiswa kita punya motivasi sehingga siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Nah sebenarnya seperti teman-teman ketahui semua terkait dengan mahasiswa baru, setiap UPBJJ menyelenggarakan ya, atau mungkin sudah ada atau sedang dalam penyelenggaraan dalam minggu-minggu ini menyelenggarakan PKBJJ ya di UPBJJ. Dan PKBJJ ini pelatihan keterampilan belajar jarak jauh dan dijadwalkan oleh masing-masing UPBJJ ya. Nah sebenarnya kegiatan kita ini sedikit berbeda dengan PKBJJ. Kita fokus pada
terkait dengan mahasiswa baru program studi matematika yang tergabung dari seluruh PBJJ, dan kita sharing itu terkait dengan informasi program studi matematika dan kiat-kiat belajar. Tadi Mbak Novi udah sampaikan siapa saja yang hadir di sini. Kami dari dosen program studi matematika, begitu juga ada teman-teman kita, teman mahasiswa senior ya, senior dari teman-teman, di mana Mas Dik, Mbak Aam ini mahasiswa tahun 2017. Tentunya nanti akan berbagi pengalaman dengan teman-teman yang angkatan baru ya. Nah, kemudian tujuan dari berbagi informasi ini diharapkan nanti akan membuat teman-teman baru ini semakin mengenal program studi matematika, kemudian juga akan mendapatkan kiat-kiat dari para senior maupun para dosen matematika. Semoga acara ini bermanfaat bagi mahasiswa baru dan bagi kami juga di program studi matematika. Jadi kegiatan ini tidak hanya bermanfaat buat teman-teman mahasiswa baru khususnya, tapi bagi program studi matematika yang menyelenggarakan kegiatan ini, begitu juga dengan format diharapkan bermanfaat, dan harapannya di masa-masa yang akan datang kita buat kegiatan-kegiatan lain, tidak hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga nanti sharing-sharing pengalaman yang lain. Ya, saya pikir itu saja sebagai sambutan saya. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Novi sebagai MC kegiatan ini. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Asmara Iryani Tarigan, MSI, selaku Ketua Prodi Matematika atas sambutannya. Selanjutnya adalah kita memasuki inti acara, yaitu sharing dan informasi kiat kuliah di Prodi Matematika UT yang akan dipandu oleh Kak Teguh Santoso, SE, MAK, selaku moderator. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Novidia selaku MC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Asmara Iryani Tarigan, MSI, selaku Kaprodi Matematika Universitas Terbuka. Kemudian yang kami hormati dosen, narasumber, dan peserta yang hadir pada kesempatan ini. Baik, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, yakni dengan materi pertama adalah mengenal prodi matematika, yang akan berlangsung selama 30 menit, dan materi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Asmara Iryani Tarigan, MSI, selaku Kaprodi Matematika, dan Ibu Sally Anastasia Amelia Karis, SPD MSI, selaku dosen Prodi Matematika. Kepada narasumber, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Teguh. Kami akan share materi dulu ya, mohon izin teman-teman semuanya. Iya Bu, silakan. Sudah terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Iya. Sudah. Baik, kita mulai sesuai tadi dengan yang disampaikan oleh MC. Apa namanya? Mic-nya ditutup ya supaya tidak bentrokan dengan suara kami nanti menyampaikan materi ini. Ya, baik teman-teman sekalian, sesi yang pertama seperti tadi yang disampaikan Mas Teguh, kami dari program studi matematika ingin menyampaikan profil program studi matematika FST UT ya. Jadi mungkin teman-teman ini pada saat memilih program studi matematika tentunya sudah tahu, kami harapkan sudah tahu program studi matematika ini seperti apa, mungkin melalui katalog, mungkin melalui teman-teman, mungkin yang merekomendasikan atau yang lainnya gitu. Jadi bagi yang sudah tahu tentunya ini diharapkan bisa melengkapi pengetahuan teman-teman. Bagi yang belum tahu, ini nanti akhirnya kita sama-sama mengetahui sebenarnya profil matematika itu seperti apa. Dan kami hanya menyampaikan yang paling penting sekali, tentunya
teman-teman juga akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap mungkin melalui katalog, melalui web UT begitu ya. Nah, yang pertama-tama kami ingin menyampaikan terkait dengan sekilas prodi matematika, gitu ya. Jadi dan ini juga kami harapkan teman-teman sudah mengetahui sebelumnya. Kami mulai dengan Universitas Terbuka. Universitas Terbuka ini merupakan perguruan tinggi negeri ya, sama seperti perguruan tinggi negeri yang teman-teman ketahui, seperti kalau yang besar-besar seperti yang kita ketahui seperti ITB, UI, UGM, dan lain-lainnya. Jadi kita UT ini sama dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1984. Nah, salah satu program studi ya kalau teman-teman lihat di katalog, salah satu program studi yang ada di UT yaitu matematika, dan pertama sekali menerima mahasiswa pada tahun 1987 ya. Jadi pada waktu itu berdiri 1984, kemudian menerima mahasiswa pada tahun pertama sekali pada tahun 1987. Sebentar. Ya, jadi untuk struktur organisasi ya, struktur organisasi dari program studi matematika, kalau teman-teman lihat ya, ini seperti tadi disampaikan, UT selaku institusi perguruan tinggi negeri, di dalamnya itu ada 4 fakultas, ya. Ini pengetahuan juga buat teman-teman sekalian. Jadi ada 4 fakultas, kemudian ada program pasca sarjana. Nah, fakultasnya ini ada di FKIP, pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kemudian FST, Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian FISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, kemudian Fakultas Ekonomi, kemudian pasca sarjana. Nah, kita fokus di FST, ya, Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau teman-teman tahu sejarahnya, sebelumnya FMIPA, tapi 2 tahun terakhir kita berubah menjadi FST. Jadi kalau teman-teman masih lihat dokumen-dokumen UT yang masih tertera FMIPA, nah itu dulu nama FST yang sekarang kita gunakan. Nah, di FST ini ada 3 jurusan, ya. Jurusan MIPA, ya ini saya belum edit tadi ya, jurusan MIPA, kemudian jurusan pertanian, jurusan teknik. Nah, jurusan MIPA ini ada 3 program studi, teman-teman ya. 1 program studi matematika, program studi kita, kemudian program studi statistika, kemudian program studi biologi. Nah, ini sangat mendasar sekali. Kenapa kami sampaikan ini? Dari hasil pertemuan-pertemuan kami dengan mahasiswa, banyak sekali mahasiswa yang belum mengetahui struktur organisasi ini. Jadi kami harapkan teman-teman yang angkatan 2021.1 ini sudah tahu. Jadi kita program studi matematika ini ada di jurusan MIPA, ya ini ada yang belum diedit. Jadi jurusan MIPA. Ya, kalau misalnya teman-teman mengetahui ada prodi program studi pendidikan matematika, itu ada di FKIP, begitu. Jadi kalau kita ada di FST. Nah, teman-teman juga harus terbiasa ya, harus terbiasa dengan kode program studi kita. Ya, kalau dilihat katalog program studi matematika ini kodenya 55 yang tadi ada di FST. Sebentar, ini agak tertutup ya. Ya. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui ya supaya nanti mengerti bahwa apa itu visi misi program studi matematika FST. Nah, kami teman-teman program studi matematika itu mempunyai visi, yaitu tujuan ataupun cita-cita dari berdirinya program studi matematika ini, yaitu menjadi program studi yang berkualitas dengan sistem pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh ya. Jadi selama pandemi, selama ini yang diketahui hanya prodi matematika yang melakukan program pendidikan terbuka jarak jauh.
kalau selama pandemi ini perguruan tinggi lain melakukan kuliah daring begitu ya, tapi bukan perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, hanya medianya saja yang menggunakan media-media seperti Zoom gitu. Jadi visi kita itu adalah menjadi program studi matematika yang berkualitas dengan sistem pendidikan tinggi, terbuka dan jarak jauh. Nah, misi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai visi yang di atas tadi ya. Yang pertama, menyediakan akses pendidikan tinggi terbuka jarak jauh yang berkualitas dalam bidang matematika dan terapannya bagi semua lapisan masyarakat. Jadi di seluruh Indonesia, bahkan beberapa mahasiswa kita berada di luar negeri dan semua tingkat sosial ya, sosial. Jadi bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian terkait dengan visi ini juga yang kita lakukan itu memasyarakatkan pola berpikir analitik dan sistematik melalui matematika. Jadi dengan belajarnya teman-teman di program studi matematika, kuliah di program studi matematika, diharapkan teman-teman dapat mempunyai pola pikir yang analitik dan sistematik. Kemudian juga mengkaji, mengembangkan, dan memanfaatkan hasil kajian bidang matematika dan terapannya untuk proses pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di program studi. Nah, ini juga kaitannya yang nomor 4, dengan penelitian hasil kajian matematika dan terapan untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi penelitian-penelitian ini juga akan disampaikan disampaikan hasil dari penelitian-penelitian itu hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman mahasiswa ya, teman-teman juga harus tahu akreditasi dari program studi matematika FST ini adalah dilakukan terakreditasi oleh BAN PT dengan akreditasi B. Nah, ini akreditasi terakhir itu dilakukan tahun 2016 sehingga masa berlakunya itu sampai sampai Oktober tahun 2021. Tapi dengan adanya kebijakan baru dari Mas Menteri ya, kebijakan baru teman-teman mungkin mengetahui juga akreditasi ini akan secara otomatis diperpanjang begitu ya. Tapi program studi tetap melakukan evaluasi agar memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, program studi itu dapat mengajukan akreditasi kembali jika program studi ingin meningkatkan nilai dari akreditasi ini ya. Misalnya kita nanti mau mendapatkan nilai A, nah ini kita dapat lakukan akreditasi dan tentunya ini kami melakukan perbaikan-perbaikan sehingga akreditasi ini mendapat nilai yang lebih baik lagi. Sebentar. Ya, nah ini juga teman-teman perlu mengetahui bahwa dosen dari program studi matematika itu ada 10 orang, ya bagian dari sumber daya manusia dalam proses belajar, yaitu ada 10 orang, 6 orang berada di UT Pusat, 1 di UPBJJ Jakarta, ini nanti Bu Seli sebagai narasumber di sesi ini. Kemudian 1 orang di UPBJJ Bandung, Bu Dina Taib ya. Kemudian 1 orang di UPBJJ Padang, 1 orang lagi ada di UPBJJ Palembang. Kalau yang di Padang, Bu Fatia namanya ya. Kemudian yang di Palembang, Bu Hartati. Jadi kalau teman-teman ada di UPBJJ tersebut, silahkan menanyakan, ada Bu Seli di UPBJJ Jakarta, kemudian di Bandung Bu Dina, di Padang Bu Fatia, kemudian di Palembang Bu Hartati. Nah, bidang-bidang dari dosen yang 10 orang ini, teman-teman, itu ada analisis, aljabar, matematika terapan. Matematika terapan ini ke arah riset operasi, aktuaria, pemodelan matematis, dan lain-lainnya. Nah, ini perlu kami sampaikan, mungkin pada saat nanti teman-teman menentukan tugas akhirnya atau menulis karya, nah silakan teman-teman nanti minatnya ke arah mana, begitu ya. Bisa ke arah analisis, aljabar, matematika terapan. Nah, matematika terapan ini nanti terkait dengan mata kuliah seperti riset operasi, aktuaria, pemodelan, persamaan diferensial, begitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat
di kurikulum kita. Nah, kemudian teman-teman, sumber daya dari program studi matematika tidak hanya 10 dosen tadi ya. Kalau 10 dosen tadi sepertinya pekerjaan besar yang kita lakukan di program studi akan sulit mengerjakannya. Kemudian kualitas dari pembelajaran yang program studi juga didukung oleh sumber daya manusia yang ada di program studi matematika, yaitu penulis bahan ajar. Ya, selain penulis bahan ajar ada tutor. Nah, kalau penulis bahan ajar kita ini, kalau teman-teman nanti lihat di modul-modul yang teman-teman terima, penulis-penulisnya ini berasal dari ITB, UI, UGM, ITS, IPB, Unpad ataupun perguruan tinggi lainnya yang memang kita lakukan kerjasama dalam penulisan modul. Jadi ini benar-benar sudah dipersiapkan untuk mencapai visi ataupun melaksanakan misi yang tadi kami sampaikan sebelumnya, begitu. Nah, kemudian teman-teman, ini sebentar lagi kita akan mengikuti tutorial ya, tanggal 5 April. Nah, ini juga menjadi bagian dari sumber daya manusia dari program studi. Tutor yang ada di program studi matematika sampai dengan 2021.1 ada 88 orang, teman-teman ya. Nah, ini tutorial yang tutor yang khusus mengelola ataupun menjadi tutor yang mata kuliah program studi matematika. Beda dengan tutor-tutor yang mungkin yang untuk mata kuliah seperti agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris. Nah, itu di luar dari 88 orang ini. Jadi 88 orang ini adalah benar-benar yang mengelola ataupun yang menutorkan mata kuliah yang ada di program studi matematika. Nah, ini juga tidak sembarangan pada saat merekrut teman-teman ya. Jadi latar belakang ilmunya itu harus benar-benar sesuai dengan mata kuliah yang ditutorialkan. Jangan sampai misalnya mata kuliah kalkulus, kemudian tutorialnya bukan tutor yang berlatar belakang kalkulus. Begitu juga dengan mata kuliah lainnya. Begitu. Nah, ini teman-teman ya. Sering sekali kami temukan dulu ya, kalau sekarang tidak ya. Dulu sering sekali mahasiswa UT itu merasa sendiri ya, karena tidak ada pertemuan tatap muka. Karena kalau sistem belajar jarak jauh itu memang tidak ada pertemuan tatap muka. Tutorial itu juga merupakan bantuan belajar untuk mahasiswa begitu ya. Jadi teman-teman tidak kalau pada semester ini ada 143 mahasiswa baru, teman-teman ya. Jadi teman-teman ini tidak sendiri, artinya banyak temannya. Di angkatan 2021.1 ada 143 orang, tapi secara keseluruhan teman-teman mempunyai teman 713 orang. Ini registrasi yang di 2021.1 ya. Nanti teman-teman akan ketemu melalui media-media seperti WhatsApp yang dikelola oleh teman-teman format juga. Nanti sudah ada, tentunya ada teman-teman juga sudah dikumpulkan dalam satu WA group ya, mungkin juga di media-media yang lain, begitu ya. Jadi teman-teman bisa sharing terkait dengan materi, terkait dengan mungkin jadwal dan yang lain-lain. Nah, kalau ini nanti akan dijelaskan detail oleh Bu Sita dan Bu Darsi nanti. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di 7 semester terakhir ada misalnya di 2018 semester 1 itu ada 119 orang. Kemudian semester 2 225. Begitu juga untuk 2019. Nah, biasanya trennya seperti itu teman-teman ya. Nah, semester 1 itu ada sejumlah berapa mahasiswa, kemudian semester 2 biasanya ada kenaikan. Nah, ini di 2020.1 ini ada 90 mahasiswa baru kalau dibandingkan dengan semester atau tahun sebelumnya memang lebih menurun ya. Kemungkinan besar ini kemungkinan besar ya, dugaan kami belum melakukan evaluasi juga atau mencari data, kemungkinan besar terkait dengan adanya awal-awal pandemi ya. Tapi alasan selanjutnya lebih jelasnya memang kami belum tanyakan. Yang pasti di semester ini teman-teman yang seangkatan ada 143 mahasiswa baru ya.
Ini tadi terakhir saya lihat ada hadir sekitar 100 nama ya. Mudah-mudahan dari 143 ini sudah nambah lagi ya. Nah, ini teman-teman kalau dilihat sebarannya yang 143 ini, kita mempunyai UPBJJ sebanyak 40 UPBJJ ya. Dari Banda Aceh terus sampai ada UPBJJ luar negeri, teman-teman ya. Nah, kalau 1 sampai 9 ini memang ada di kotanya ya. Jadi kalau di Banda Aceh, kantornya di Banda Aceh. Pekanbaru, kantor UPBJJ ada di Pekanbaru. Di Majene ada di Majene, begitu ya. Nah, kalau UPBJJ luar negeri yang nomor 40 ini kantornya ada di UT Pusat, teman-teman. Jadi pengelolaannya dari UT Pusat. Dan semester ini, teman-teman kita yang 3 orang ini ada yang berdomisili di Arab Saudi, Jerman, dan Jepang. Ya, kalau di semester sebelumnya juga ada yang di Vietnam, ada yang di Arab Saudi, ada yang di Malaysia. Ya, mahasiswa-mahasiswa lama, ini datanya nggak kami lengkapi ya, tapi di semester ini yang baru ini ada Arab Saudi, Jerman, dan Jepang. Mudah-mudahan hadir ya pada saat ini, nanti saya coba konfirmasi di akhir sesi ini. Nah, ini dari 40 ini teman-teman, jadi misalnya seperti yang di Medan ya, nah ini ada 3 orang, Batam ada 6, nah yang paling banyak Jakarta ada 26 orang. Nah, kalau Bandung ada 12, tapi ada juga UPBJJ yang tidak ada, seperti Banda Aceh, Bengkulu, kemudian Kupang, Majene, Palu, Banjarmasin, nah Tarakan, nah ini kosong. Yang lainnya ada satu-satu. Memang mahasiswa matematika seperti itu ya. Jadi walaupun di sini misalnya di Jambi hanya 1 orang semester ini, nanti kami akan silahkan hubungi kami ya, teman-teman silahkan hubungi kami kalau teman-teman ingin tahu kakak-kakak kelasnya di yang 1 UPBJJ begitu. Jadi silahkan ya. Jadi teman-teman yang 143 orang ini mempunyai teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di 3 negara ini. Kami sudah minta bantuan teman-teman format untuk mengumpulkan yang 1 angkatan di dalam 1 WA group yang sama ya. Nah, kemudian teman-teman ini juga akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Bu Sita dan Bu Darsi. Layanan prodi ini kalau teman-teman pada saat mendaftar itu namanya ada yang sistem paket semester SIPAS ya, SIPAS non TTM. Kemudian ada yang non SIPAS. Bedanya kalau sistem paket semester ini teman-teman nanti dijelaskan juga ada Mas Dik sama Mbak Aam ya. Jadi ini sistem paket semester, mata kuliahnya itu sudah ditentukan dalam 1 semester. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau yang non SIPAS reguler ini meregistrasi mata kuliahnya boleh satuan. Kalau misalnya dia dalam 1 semester ini ada 21 SKS, kalau non SIPAS ini teman-teman bisa ngambil 15, bisa ngambil 18 begitu. Jadi boleh. Namun kami program studi mempunyai strategi menyarankan ke mahasiswa yang nanti teman-teman bisa lihat di kurikulum. Nah, kemudian untuk kedua layanan ini, teman-teman kita tidak secara otomatis menyediakan layanan tutorial tatap muka. Kalau sekarang itu semua tutorial online ya. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti tutorial tatap muka atau sekarang itu dalam masa pandemi disebut dengan TWEB, nah ini silakan konfirmasi atau menanyakan ke UPBJJ karena pengelolaan tutorial tatap muka atau TWEB ini langsung dikelola oleh UPBJJ, gitu ya. Nah ini adalah layanan bimbingan akademik teman-teman ya. Ini saya sedikit agak ngebut, mudah-mudahan belum lewat ya Mbak Novi ya. Nah ini layanan bimbingan akademik. Kalau tadi melihat data mahasiswa ya teman-teman ya, nah ini mahasiswa kita tersebar di mana-mana. Oleh sebab itu di program studi dilakukan layanan bimbingan akademik. Jadi layanan bimbingan akademik ini sifatnya misalnya teman-teman mau konsultasi, ini Bu saya nilai saya belum keluar, Pak saya semester ini mau ngambil mata kuliah apa saja ya. Sebaiknya saya milih mata kuliah apa saja. Nah ini boleh teman-teman konsultasi. Jadi seperti saya
ini mahasiswa yang di bawah layanan bimbingan akademik itu mahasiswa yang UPBJJ Batam, Palangkaraya, Gorontalo, Kendari, dan luar negeri. Begitu juga teman-teman dosen yang lain, seperti Bu Seli, ini karena memang mahasiswanya banyak, jadi Bu Seli ini tugasnya membimbing teman-teman yang di UPBJJ Jakarta. Begitu juga misalnya ada Bu Darsi, ya, Bu Darsi di Jember, Makassar, Samarinda, Surakarta, dan Sorong. Nah, di sini tidak ada nama Bu Sita. Kenapa? Ayo. Bu Sita sekarang lagi studi di ITB, ngambil S3. Tapi seperti kegiatan hari ini, kami minta kesediaan Bu Sita untuk ikut berpartisipasi ya. Jadi hari Minggu itu mudah-mudahan nggak kuliah ya Bu Sita ya. Jadi ikut bersama-sama dengan kita. Jadi untuk sementara layanan bimbingan akademik ini nama Bu Sita tidak dicantumkan di sini, begitu. Itu sudah ketentuan dari kantor ketika sedang tugas belajar, maka dibebas tugaskan ya, dibebas tugaskan. Tapi untuk layanan-layanan kegiatan-kegiatan tertentu kami minta kesediaan Bu Sita untuk membantu. Ya ini ya teman-teman ya. Nanti datanya akan kami berikan ke teman-teman atau nanti para pembimbing akademik ini akan menghubungi teman-teman di setiap UPBJJ melalui email. Nah, kemudian layanan prodi lain, teman-teman, ini akan dijelaskan juga nanti lebih lanjut. Ada ruang baca virtual ya, ini nanti ada linknya. Kemudian latihan mandiri. Latihan mandiri ini untuk soal-soal yang dapat teman-teman lakukan sebelum mengikuti ujian akhir semester. Kemudian ada bahan ajar digital. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman. Kami sampaikan agar teman-teman melihat katalog ya. Jadi kurikulum kita, teman-teman akan dapat menjadi sarjana matematika kalau sudah dapat menyelesaikan beban studinya sebanyak 144 SKS ya. Jadi di sini nanti teman-teman lihat seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini teman-teman harus terbiasa ya melihat kode-kode mata kuliah ini ya. Jadi yang kolom yang di sini kode mata kuliah, kalau di sini nama mata kuliahnya ya, yang kolom ketiga ini. Kemudian yang ketiga ini SKS-nya untuk menentukan jumlah SKS ya, karena nanti ada batasan setiap semester itu maksimal 24 SKS. Jadi teman-teman harus lihat SKS-nya. Nah, ini adalah jam ujian. Jadi kita ujian itu selama 2 hari. Jadi yang pertama ini jam pertama hari pertama. Hari pertama jam pertama. Jadi kalau 1-1 hari pertama jam pertama. Kalau yang nomor urut 5 ini hari kedua jam pertama. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Nah, ini kemudian ada bahan ajar. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi perbedaan antara mata kuliah dengan dengan bahan ajar, ini bahan ajar yang digunakan. Seperti mata kuliah kalkulus 1, teman-teman harus ngecek ketika mendapatkan bahan ajar ataupun membeli bahan ajar atau modul, kode mata kuliah kalkulus 1 mata 4110 kalkulus 1. Kemudian bahan ajarnya ya teman-teman ini kodenya sama, mata kuliahnya sama, tapi edisi yang kedua, begitu ya. Jadi ada yang masih edisi 1 seperti ini, komputer 1 masih edisi 1 belum nggak ditulis ya. Tapi kalau dia udah ada edisi 2, edisi 3, ini seperti bahasa Inggris, ini ditulis. Begitu. Nah, kemudian juga ada lagi mata kuliah Fisika Dasar 2 nih teman-teman, nomor urut 20 ya. Fisika Dasar 2, kodenya FISD 4212, ya, ini kode mata kuliahnya berbeda dengan tadi kalkulus 1. Jadi ini dengan kode bahan ajarnya berbeda dengan kode mata kuliahnya. Jadi kode mata kuliahnya itu FISD 4211, tapi bahan ajar yang digunakan itu PV 4102, Fisika Dasar 2 begitu. Jadi teman-teman harus lihat ini kolom mata kuliah dengan kolom bahan ajar yang digunakan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan teman-teman, kalau yang dia SIPAS, ini sudah
sudah fix seperti ini nih. Ini semester 1 ya. Jadi semester dan SKS, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau semester 1 itu sudah fix seperti ini kalau yang SIPAS. Jadi teman-teman akan mendapatkan bahan ajar seperti yang sudah tercantum di sini. Begitu juga dengan semester 2. Jadi semester 1 itu ada 21 SKS, semester 2 ada 21 SKS juga. Nah, kalau teman-teman yang reguler, non-SIPAS, nah teman-teman boleh pilih nih, tidak harus sampai 21 SKS, boleh saja 18. Tapi kami mengarahkan supaya mengikuti pemetaan ini. Jadi semester 1 itu diarahkan mata kuliah yang seperti ini, semester 2 seperti ini, begitu. Nah, begitu juga dengan semester-semester yang lain ya. Kalau teman-teman lihat selanjutnya, semester 3 ada 22 SKS, semester 4 ada 19. Nah, ini kalau teman-teman lihat katalog, jadinya seperti ini ya. Jadi semester 1, 21 mata kuliah, SKS, semester 2, 21 SKS, semester 3, 22 SKS, dan seterusnya. Kemudian yang kanan ini, teman-teman, ini ada yang kode tanda T, yaitu tutorial, begitu juga bentuk ujiannya yang esai. Nah, ini nanti teman-teman lihat di katalog. Nah, ini ada penjelasan-penjelasan di akhir dari kurikulum kita. Jadi tadi kalau ada ini mata kuliah tugas akhir program, yang 6 SKS nih teman-teman ya, ini di sini tidak ada bahan ajarnya. Ya, tidak ada bahan ajarnya, ada mata kuliahnya, tapi tidak ada bahan ajarnya. Karena di sini ada 6 SKS, terdiri dari 5 mata kuliah pendukung. Mata kuliah pendukung ini tentunya diharapkan teman-teman sudah ambil dulu semua. Ya, jadi mata kuliah kalkulus 3, analisis 2, aljabar 1, persamaan diferensial, pengantar statistika matematik. Jadi ini yang diujikan ketika teman-teman mengambil tugas akhir program dianjurkan pada semester 7 ya. Ya, semester 7 karena diharapkan 5 mata kuliah tadi sudah diambil sebelumnya. Gitu. Nah, teman-teman itu yang terkait dengan kurikulum ya. Selanjutnya kita masuk profil lulusan prodi matematika. Nah, untuk profil lulusan matematika dan slide berikutnya, ini kami minta Bu Sally yang menyampaikan ke teman-teman supaya teman-teman mengerti profil lulusan matematika itu seperti apa. Kami persilakan Bu Sally. Ya, terima kasih Bu Asmara. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik. Siang, Bu. Selamat siang. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari Bu Asmara yang terkait dengan lulusan prodi matematika. Jadi sempat juga saya baca tadi di chat lulusan matematika kok ditanyanya jadi apa sih gitu. Nah, di sini ada beberapa dari prodi matematika lulusan, yaitu ada sebagai data analis. Sebagai data analis sebenarnya juga ada sebagai data scientist. Nah, data scientist itu berbeda dengan data analis. Jadi kalau misalnya kita punya data, terlebih di revolusi 4.0 ini, data scientist itu mengolah banyak data atau istilahnya big data. Nah, dari data itu dikelola oleh data scientist dan dihasilkan angka-angka. Nah, data scientist bekerja sampai sini. Kemudian dilanjutkan oleh data analis, yaitu dari setiap angka-angka yang ada, dianalisis oleh si data analis dan dibuat sebuah kesimpulan ataupun rekomendasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, baik data scientist ataupun data analis membutuhkan daya analisis yang tinggi. Nah, disinilah lulusan-lulusan dari matematika bisa berperan tinggi. Dan selain itu juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang mulai menggunakan lulusan matematika bukan hanya untuk mengelola datanya, tapi juga untuk mengelola hasil penelitian dari perusahaan. Jadi sangat besar peluang prodi matematika untuk bisa sukses, bahkan untuk mempunyai perusahaan analis sendiri.
Seperti saya bisa mencontohkan ada mahasiswa-mahasiswa dari Universitas UI ataupun IPB yang dia bersama-sama membuat sebuah lembaga pengelola data yang di mana mereka membuka jasa kepada perusahaan-perusahaan atau swasta untuk mengelola data-data mereka. Jadi di sini kita bisa mendapatkan peluang dari ilmu kita. Nah, selain itu kita juga bisa sebagai aktuaris lulusan prodi matematika itu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dalam bidang ilmu aktuaria ataupun asuransi, teman-teman bisa menggeluti hal tersebut. Di mana untuk yang aktuaris bisa teman padukan dengan mengikuti berbagai ujian yang diadakan oleh PAI, yaitu Persatuan Aktuaris Indonesia. Kalau di Jakarta yang ada di Tebet. Nah, selain itu, lulusan dari prodi matematika juga berperan menjadi guru ataupun dosen. Nah, ini sangat terbuka luas, ada yang mulai dari guru bimbel, guru sekolah, dosen di perguruan tinggi negeri, bahkan ada juga yang di luar negeri. Kemudian kita masuk ke yang lainnya, yaitu sebagai wira swasta, di mana karena kita mempunyai daya analisis dan daya juang yang tinggi pastinya, karena matematika, kalau ada yang bilang matematika ketemu angka mulu, sebenarnya semakin kompleks matematika jarang ketemu angka bagi saya, malah ketemunya huruf. Jadi kalau ada yang bilang matematika tentang angka mulu, coba deh buka buku variabel kompleks atau fungsi kompleks ataupun persamaan diferensial, itu angkanya dikit, cuman angka-angka yang angka dari 0 sampai 9 yang angkanya kecil, tapi selebihnya adalah huruf-huruf. Jadi sebenarnya semakin tinggi matematika bagi saya semakin jarang angkanya. Jadi kalau saya ketemu angka saya senang malah. Nah, makanya di sini daya tahannya kita terhadap masalah itu membuat kita juga tahan terhadap masalah di luar matematika. Makanya salah satu dayanya itu bisa digunakan sebagai wira swasta. Nah, selain dari Pratulusa atau Retesa Study ini, kita bisa lanjut ke program-program mahasiswa lainnya. Nah, program-programnya bisa teman-teman lihat di sini ada mulai dari beasiswa. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk beasiswa atau ingin mengetahui informasi terkait dengan beasiswa, teman-teman bisa mencari informasinya di bagian kemahasiswaan di UPBJJ. Nah, beasiswanya apa aja bisa teman-teman lihat, mulai dari peningkatan prestasi akademik atau PPA, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian ada CSR 3, kemudian juga ada bantuan UKT, dan juga ada beasiswa jalur SNMPTN. Nah, selanjutnya selama teman-teman menjadi mahasiswa, jangan menjadi mahasiswa yang non-aktif nih. Teman-teman harus berusaha juga untuk mengembangkan diri. Caranya bisa berbagai kegiatan ya, mulai dari kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Nah, untuk kegiatan akademik itu banyak sekali, mulai dari lomba karya tulis, di mana lomba karya tulis teman-teman bisa cari infonya banyak di website-website UPBJJ ataupun juga teman-teman cari mandiri dan mengikuti lomba karya tulis tersebut. Kemudian juga yang kedua yang tidak kalah tenar ya di perguruan tinggi itu adalah ONMIPA, yaitu Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi nanti teman-teman akan diikutkan misalnya ke dalam ONMIPA, di mana mewakili UT, kemudian berkompetisi dengan perguruan-perguruan tinggi lain. Pertama akan dijaring dulu secara tertulis, nanti ada tingkat-tingkatannya. Kemudian ada juga PKM. Jadi kalau PKM itu seperti karya tulis sendiri. Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi seperti teman-teman menulis karya ilmiah. Nah, PKM-nya sendiri terbagi lagi, ada bidang PKM sosial humaniora, kemudian ada artikel ilmiah, kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, PKMM, kemudian ada juga penelitian terkait teknologi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman untuk mengikuti PKM ini kebetulan baru banget ditutup nih untuk yang penerimaan tahun ini. Jadi teman-teman kalau berminat bisa mengikuti untuk tahun depan. Jadi mulai disiapkan proposalnya. Karena PKM juga ajang yang sangat bergengsi, di mana kalau dalam keadaan normal non-pandemi kayak gini ya, nanti kalau teman-teman lolos mulai dari pendanaan hingga tingkat nasional, nanti teman-teman difasilitasi untuk ke daerah-daerah tempat mengadakan PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa.
saya pernah mendampingi mahasiswa untuk PIMNAS mulai dari Bali, Makassar, Jogja. Jadi dia tiap tahun biasanya beda-beda. Namun kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, pelaksanaan PIMNAS-nya dia memang secara offline. Semoga ketika teman-teman lolos dan mengikuti PIMNAS ini, teman-teman sudah dalam keadaan normal, jadi bisa mengikuti. Saya sempat ketemu juga mahasiswa UT, dia lolos sampai ke tahap PIMNAS dan dibiayai sampai keluar kotanya. Jadi semangat untuk teman-teman untuk terus maju di kegiatan berbagai kegiatan ilmiah maupun non akademik. Nah, untuk kegiatan non akademiknya salah satunya bisa mengikuti Dispor Seni, yaitu yang olahraga dan seni. Demikian untuk materi ini. Terima kasih kami ucapkan dari saya dan Bu Asmara. Silakan Bu Asmara jika ada yang ingin ditambahkan. Iya, Bu Seli, terima kasih. Cukup ya. Selanjutnya kami kembalikan ke Mas Teguh sebagai moderator. Terima kasih. Selamat siang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Asmara Iriani Tarigan MSI dan Ibu Seli Anastasia Amelia Karis SPD MSI yang telah memaparkan materi pertama. Untuk materi selanjutnya adalah kiat kuliah di Prodi Matematika yang akan berlangsung selama 30 menit dan materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Sita Alif Marihati MSI dan Ibu Darsih Idayani MSI selaku dosen Prodi Matematika. Kepada narasumber kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Teguh sebagai moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Sita Alif Marihati. Saya tinggal di Depok ya. Saya udah kerja di UT dari tahun 2002. Jadi ini kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan mahasiswa baru. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi sampai nanti Anda wisuda. Ya, untuk kesempatan kali ini ya, saya dan Bu Darsi akan menyampaikan tentang kiat belajar, ya bagaimana belajar di Prodi Matematika, apa kekhasannya, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana kiat-kiat belajar mandiri di Prodi Matematika. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Oke. Bu. Jelas banget, Bu. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Jadi kiatnya atau panduan belajarnya ya. Mungkin bagi yang sudah mengikuti PKBJJ, ya, kita sudah bisa ada sedikit materi ya tentang belajar mandiri. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu matematik. Karena tadi ada yang nanya ya. Moga-moga ini tidak ada masalah. Ya. Dengan bahasa Inggris, ya kita sambil belajar bahasa Inggris ya. Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya nggak ada? Iya, Bu. Ada suaranya, Bu. Oh, saya di sini kedengaran. Ibu pakai handset nggak? Oke. Apakah terdengar? Mendengar, Bu, tapi kecil suaranya.
Oh, kurang jelas ya? Iya, Bu, kurang jelas. Maaf, Bu, belum ada suaranya. Oke. Ya. Tapi bisa baca itu ya, bahasa Inggrisnya ya. Nanti bisa Bisa, dicek Bu. sendiri di ya. Bisa dicek Bisa, di Bu. Nggak tahu artinya, web. Bu. Ya. Nggak tahu artinya, Bu. Oh, nggak tahu artinya. Ya. Jadi sekilas tadi ya kita lihat bahwa apa itu matematika ya. Jadi matematika itu sebenarnya bahasa ya, bahasa. Jadi kenapa ada bahasa matematika? Karena alam itu mempunyai berbagai macam kekhasan, ciri atau karakteristik atau sifat-sifat yang kalau dibahasakan dengan bahasa manusia itu akan sangat kompleks. Nah, makanya kita menggunakan bahasa matematika agar bisa menyederhanakan kondisi alam ini, kejadian-kejadian alam ini, sehingga menjadi lebih sederhana, sehingga bisa dicarikan solusi atau solving-nya, ya, problem solving. Makanya nanti kalau ada ditanya matematika apa? Matematika itu kita belajar bahasa apa? Bahasa matematika. Jadi kita tidak hanya berhitung, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 4 sama dengan 7, bukan. Bisa aja 3 tambah 4 sama dengan 2. Kenapa? Karena kita bicara tentang modul. Nah, makanya kita kalau Anda ditanya kenapa belajar matematika mau jadi guru? Belum tentu jadi guru. Makanya kenapa? Karena kita belajar memahami karakteristik permasalahan gitu. Makanya tadi ada profil lulusan, Anda bisa jadi data analis, Anda bisa jadi pendidik, bisa jadi wira swasta dan sebagainya. Karena apa? Nanti Anda ketika di dunia nyata akan bertemu dengan berbagai masalah. Dan berbagai masalah itu kalau kita selesaikan dengan keadaan biasa, itu akan menjadi semakin kompleks. Tapi kalau kita dengan terbiasa menggunakan matematika, kita bisa merunutkan permasalahan menjadi lebih sederhana. Jadi kita bisa menyelesaikan ini menjadi lebih simpel, ya. Nah itu. Makanya nanti kalau di sekolah kalau Anda belajar matematika ada namanya matematika realistik. Matematika realistik itu apa? Ada permasalahan-permasalahan nyata di dunia nyata yang diselesaikan dengan matematika, ya kan? Misalnya ada 10 kilo apel ditambah dengan 2 kilo apel. Nah, itu yang kita pelajari di SD untuk anak SD. Untuk SMA kita bicara udah lebih dengan membahasakannya dengan matematika. Misalnya apel adalah X, ya kan? Jadi 10X ditambah 2X. Nah, jadi semakin lama akan semakin meningkat. Itu nanti yang kita pelajari dengan di aljabar. Nah, nanti di aljabar kita akan bicara tentang grup. Grup itu apa? Grup itu tidak hanya bicara tentang dunia yang nyata, ada yang lebih abstrak. Nah, itu sedikit tentang matematika. Jadi kita biar tahu kalau kita di matematika di prodi matematika, apa yang kita pelajari, Bu? Apakah sama dengan di SMA? Apakah sama dengan di SMP? Enggak. Di SMA dan SMP itu adalah proses, ya kan? Proses untuk mempelajari matematika. Tadi sudah disinggung oleh Bu Sally ya. Kita akan bicara dengan nanti ada namanya himpunan bilangan kompleks, ya kan? Nanti ada bilangan fuzzy dan sebagainya. Jadi himpunan-himpunan itu merupakan himpunan-himpunan yang tidak bisa dilihat secara nyata, tetapi bisa kita selesaikan dengan matematika. Ya, makanya matematika itu dikatakan sebagai the queen of knowledge. Ya, jadi semua bidang pekerjaan itu kalau tidak belajar matematika itu tidak
istilahnya ada falsafah matematika. Jadi semua bidang ilmu itu pasti mempelajari matematika. Makanya ketika dari TK kita diajari berhitung, ketika SD dan sebagainya, makanya mata pelajaran itu pasti ada. Ya, selanjutnya kita nanti untuk panduan belajar ini apa yang perlu kita pelajari ya? Kita bahas yang pertama tentang belajar mandiri, kemudian memahami kalender akademik UT, ya, selanjutnya tentang kurikulum Prodimatematika dan mengenal modul dalam bahan ajar, kemudian tugas, UAS atau ujian akhir semester, kemudian tab tugas akhir program dan karya ilmiah. Ya, tadi sekedar intermezzo aja tentang matematika. Jadi nanti kalau mau ada yang mau tertanya tentang matematika, Pak, kita bisa bicara lebih lanjut. Ya. Nah, belajar mandiri. Apa itu belajar mandiri? Mungkin di PKBJ sudah disinggung ya. Jadi kenapa kita harus belajar mandiri? Di UT itu bedanya dengan perguruan tinggi tatap muka apa? Kalau di tatap muka itu ada perkuliahan, ada pertemuan dosen dengan mahasiswa. Setiap minggu kalau kita ambil 2 SKS berarti setiap minggu 1 kali pertemuan. Kalau 4 SKS berarti 2 kali pertemuan. Dari 1 kali pertemuan itu ada sekitar 2 jam ya, 50 kali 2 jam, jadi 1,5 jam lah, 1,5 jam. Nah, kalau kita untuk UT gimana gitu? Nah, UT itu bukan dengan tatap muka, tapi UT itu dengan mempelajari ya secara mandiri, dibantu dengan bahan ajar, yang kemudian belajar itu juga dengan inisiatif ya. Jadi bisa secara sendiri, bisa dengan berkelompok ya. Kemudian ada bisa dalam bentuk kelompok belajar atau kelompok tutorial. Nah, ini mungkin kalau yang sudah ikut WA group dari teman-teman format sudah menge-share bahwa ada WA group untuk mata kuliah. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kita bisa memanfaatkan bantuan belajar yang disediakan oleh UT ataupun yang ada di luar. Sekarang dengan adanya digital ini kita bisa open source, banyak open source yang bisa kita akses ya. Nah, kemudian belajar mandiri itu tidak dimulai, nanti kita akan nanti akan mengetahui adanya tutorial online ya. Kemudian belajar mandiri itu ditentukan dengan kemampuan belajar secara efisien dan efektif. Jadi kemampuan belajar itu adanya kecepatan membaca. Nah, kecepatan dalam membaca itu membaca novel dengan membaca bahan ajar matematika sama enggak? Ada bedanya kan? Nah, makanya kita harus membiasakan. Kalau biasa baca novel, tentunya mungkin semalam aja udah selesai gitu kan. Tapi baca matematika baru 1 halaman baru bolak-balik. Nah, ini harus dengan kebiasaan. Kemudian kemampuan memahami isi bacaan. Kalau tidak mampu, misalnya baru berapa 1 halaman udah mentok, apa yang harus lakukan? Kita buka open source. Ya, kita lihat source yang lain, sumber belajar yang lain yang bisa kita akses. Kemudian harus disiplin diri. Disiplin itu punya inisiatif, punya motivasi belajar yang kuat. Disiplin apa? Bisa mengendalikan diri. Jadi kalau misalnya saya saat ini harus belajar. Nah, berarti harus bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang lain yang tidak bermanfaat ya. Dan makanya kalau belajar mandiri itu kita harus lebih disiplin. Inilah manfaatnya. Kemudian dapat mengatur waktu dengan efisien, ya, sehingga dapat belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar ditentukan sendiri. Mengapa istilahnya jadwal belajar itu ditentukan sendiri? Karena mahasiswa UT itu ada yang sudah bekerja, ada yang belum, ada yang punya keluarga, ada yang mungkin mempunyai pekerjaan sampingan yang lain, sehingga kalau kita bikin dari UT membuat jadwal tertentu tentu beda dengan yang di perguruan tinggi tatap muka yang sudah ditetapkan. Kalau di UT, jadi mahasiswa yang harus menentukan jadwal belajarnya sesuaikan dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Oke, ini ada yang coret-coret nih ya. Kemudian ada strategi. Nah, untuk belajar mandiri kita harus tahu apa untuk di UT? Harus tahu tentang informasi administrasi akademik, kemudian tentang akses berbagai sumber belajar dan bagaimana cara belajar. Ya, untuk informasi akademik ya kita harus tahu nih mana alamat UBJJ. Jadi mahasiswa misalnya UBJ Jakarta tahu nih kantor UBJ-nya ada di mana. Ya, jangan sampai selesai nanti sampai lulus nggak tahu nih kantor UBJ-nya ada di mana.
Kemudian tahu websitenya. Kenapa perlu tahu websitenya? Karena informasi-informasi dari UT Pusat itu tidak bisa, terkadang informasi UPBJ itu lebih detail, ya. Dari kantor pusat itu, dari UT itu secara umum, kemudian di UPBJ itu akan didetailkan. Makanya harus tahu juga tentang websitenya UT maupun websitenya UPBJ. Kemudian jadwal registrasi. Nah, itu nanti yang kita bahas di dalam kalender akademik. Tahu juga tentang jadwal tutorial, ujian, pemesanan bahan ajar, bagaimana ini harus tahu juga. Kemudian informasi lain akademik, bagaimana bisa mengakses nilai ya setelah ujian, nilai mata kuliah. Kemudian bagaimana kemajuan akademik bagi yang alih kredit, ya mungkin ada mahasiswa yang sekarang yang alih kredit, itu harus tahu juga bagaimana prosesnya. Kemudian ada informasi khusus. Nah, ini kadang-kadang ada mahasiswa yang saking sibuknya ya, ada yang pindah-pindah UPBJ. Jadi sekarang di Jakarta, kemudian karena pekerjaan harus pindah ke Malang. Bagaimana Bu, saya masih bisa ikut ujian nggak? Nah, ini harus tahu juga informasinya seperti apa. Nah, ini nanti bisa tanya-tanya ya, mencari informasinya ini harus secara mandiri. Nah, kemudian akses sumber belajar. Akses sumber belajar itu kita ada layanan pertama ya, sumber belajar itu ada layanan tutorial. Ada layanan tutorial tatap muka, tadi yang sudah disampaikan Bu Asmara. Kemudian ada layanan tutorial online ya. Untuk tutorial tatap muka itu yang ada adalah tutorial tatap muka untuk prodi matematika ya, tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Ya. Karena tadi SIPAS yang tadi layanannya ada 2 ya, untuk SIPAS non TTM dan SIPAS non SIPAS. Jadi dua layanan SIPAS ini itu tidak ada tutorial tatap mukanya, makanya harus mengikuti tutorial tatap muka atas permintaan. Jadi mahasiswa menghubungi PJJ, kemudian nanti kalau sudah memenuhi kuota minimal 20, baru nanti akan dibuka. Nah, ini bisa informasi seperti ini bisa ditanyakan ke UPBJJ. Nah, kemudian tutorial online. Nah, tutorial online itu apa? Tutorial online itu dilaksanakan selama 8 minggu. Padahal kita 1 semester itu, kalau untuk perguruan tinggi tatap muka, itu ada 16 minggu. Kenapa untuk yang UT cuma 8 minggu gitu? Itu yang ada mahasiswa yang masih menanyakan. Jadi UT itu tidak menyelenggarakan kuliah, tapi menyediakan layanan berupa tutorial. Tutorial itu apa? Tutorial itu adalah bantuan belajar atau pendampingan belajar. Jadi selama kalau tatap muka itu ada 16 minggu, berarti kalau dikurangin 8 minggu untuk tutorial online, itu 8 minggu sisanya itu adalah belajar mandiri. Jadi mahasiswa setelah registrasi, sediakan sebelum waktu tutorial adalah belajar dulu. Mengenal dulu untuk modul pertama, modul kedua, dan sebagainya. Nah, nanti saatnya tutorial online atau tutorial tatap muka, manfaatkan untuk diskusi. Manfaatkan untuk menanyakan hal-hal yang tadi ditemukan ketika belajar adalah hal-hal yang sulit. Sehingga untuk mengikuti sampai modul terakhir, Anda bisa lanjut, bisa memahami seterusnya sampai selesai. Ya. Jadi tidak ada istilah namanya kok UT cuma 8 kali pertemuan 8 kali pertemuan, karena itu memang bukan perkuliahan tapi pendampingan belajar. Kemudian kita untuk akses sumber belajar ada latihan mandiri online. Tadi Bu Asmara sudah tunjukkan ya. Nanti kita lihat bareng-bareng aksesnya. Kita masuk ke web-webnya mana. Kemudian ruang baca virtual ini ada di pustaka.ut.ac.id. Ya, ruang baca virtual ini nanti bisa diakses. Ada juga Swaka atau sumber pembelajaran terbuka. Nah, Swaka ini berupa ada TV, ada radio, ada materi-materi seperti media digital gitu ya, sehingga bisa dilihat secara langsung. Nah, kemudian ada juga open access ya, sumber yang bisa dibuka itu dari Perpusnas, kita bisa masuk ke situ. Ya, sebagai mahasiswa bisa dimanfaatkan kartu mahasiswanya. Kemudian ada Libgen RS ini akses untuk kita bisa mencari buku-buku ya, buku-buku yang kalau di Indonesia itu memang kalau UT kan khusus ya, bukunya bisa ada dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kalau yang Libgen sama Doa Books ini memang buku asli dari dari penerbit, tapi itu bisa kita akses, kita bisa download dan bisa kita cetak sendiri. Ya, jadi ini akses sumber-sumber belajar yang bisa
manfaatkan. Nah, tadi tentang cara belajar, cara mengelola waktu belajar. Mengapa kita harus disiplin? Kita bikin jadwal belajar sendiri. Ya karena tadi kesibukan sehingga kita harus mengenali diri kita sendiri sehingga kita bisa menentukan berapa jam dalam satu hari kita bisa memanfaatkan untuk belajar. Nah, kemudian kita juga harus melihat deadline. Makanya kita harus melihat tanggal-tanggal penting dalam kalender akademik. Kapan tutorial, kapan mulai registrasi, ya kapan mulai ujian itu harus kita lihat. Ya. Kemudian waspada pada pemborosan waktu. Ya, hati-hati karena kadang-kadang kalau karena kita belajarnya mandiri seperti saat pandemi ya, mungkin yang sudah biasa sudah merasakan pandemi ini, kita kadang-kadang kita terlena dengan waktu berada di rumah sehingga kita malah asik dengan memanjakan diri sendiri. Nah, ini yang hati-hati. Makanya kalau dibilang ketika pandemi ini ya mahasiswa UT udah terbiasa ya kan dengan kedisiplinan itu sehingga tidak terlena dengan keadaan pandemi ini. Nah, sekarang kita lihat untuk kalender akademiknya, bagaimana kita memahami kalender akademik. Untuk yang pertama, ini sebagai contoh adalah semester ini. Ya, mungkin Anda sudah melewati ya beberapa ini pendaftaran mahasiswa baru ya sepanjang tahun ini sudah dibuka sampai kemarin tanggal 24 Februari. Kemudian ada registrasi mata kuliah. Ya, registrasi mata kuliah adalah yang Anda daftarkan kemarin mata kuliahnya. Ya, untuk yang SIPAS berarti semester pertama, untuk yang non SIPAS berarti bisa memilih beberapa mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhannya dan waktunya. Kemudian ada pendaftaran ujian online, mata kuliah online. Nah, ini bisa dilakukan kalau Anda sudah melewati semester 1. Jadi nanti semester 2 Anda bisa melakukan namanya mata kuliah ulang. Dan mata kuliah ulang ini di UT cuma disediakan dalam bentuk ujian online. Ujian online itu apa? Ujian yang kita berada di depan komputer, nanti kemudian kita mengerjakan soal-soalnya ada ditampilkan di komputer. Untuk yang multiple choice kita bisa klik di komputer, tapi untuk yang soal esai berarti kita kerjakan di dalam buku jawaban ujian. Nah, untuk mata kuliah ulang apa syaratnya? Mata kuliah ulang itu berarti mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya. Makanya nanti ketika Anda masuk ke semester 2, Anda baru punya kesempatan untuk mengikuti ujian online mata kuliah ulang. Nah, ini kemudian pembayaran kuliah ya. Ada pembayaran ujian online mata kuliah ulang juga ya terkait dengan di atasnya. Kemudian ada registrasi TTM atas permintaan mahasiswa yang tadi saya sampaikan. Ada TTM tutorial tatap muka ATM ya. Jadi ini ada masanya untuk registrasi sampai 19 Maret sudah lewat ya. Kemudian ada pendaftaran ujian online mata kuliah registrasi. Nah, mata kuliah registrasi apa? Ada sekarang semester 1. Ambil beberapa mata kuliah itu kan. Nah, itu berarti mata kuliah sudah diregistrasikan. Nah, bagaimana? Mungkin untuk semester ini ikut ujian biasa, yaitu ujian akhir semester. Kemudian ternyata pengen juga ikut merasakan bagaimana ujian online. Nah, ini Anda daftarkan beberapa mata kuliah atau mau semua mata kuliah itu ya untuk ikut ujian online. Nah, ini prosesnya waktunya sampai 4 Juni 2021. Kemudian ini ada informasi Dies Natalis yang itu nanti tanggal 4 September. Nah, kemudian ada aktivasi tutorial online dan pengisian form kesediaan mengikuti tuton. Kenapa ini dijadwalkan? Nah, ini udah lewat nih. Nah, nanti kita cek apakah ada mahasiswa yang belum melakukan aktivasi. Ya, Bu Asmara nanti bisa kita tanyakan. Nah, kemudian ada pembekalan yang tadi kita sampaikan ya. Ini salah satunya bagian kecilnya, tapi kemarin seharusnya mahasiswa sudah mengikuti OSMB atau Organisasi Studi Masa Baru dan PKBJJ ya, yang dilakukan oleh UPJJ masing-masing. Nah, kenapa ini harus dibekali? Karena mahasiswa akan masuk ke dunia yang berbeda. Ya, dunia bedanya apa? Kita yang biasa sekolah tadinya dari TK sampai SMA itu tatap muka, ya. Sekarang masuk ke UT itu tidak tatap muka, gitu. Makanya ini mahasiswa harus paham juga. Nah, kemudian ada pengumuman lulusan. Nah, ini pengumuman lulusan ini maksudnya untuk mahasiswa yang udah mau lulus, ya, mau lulus atau wisuda. Ya.
Kemudian ada ujian online mata kuliah ulang. Ada tutorial ini jadwalnya. Ada tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah itu apa? Tugas mata kuliah itu kalau Anda tidak mengikuti tutorial online, tidak mengikuti tutorial tatap muka, nah berarti Anda berhak mengikuti atau mendapatkan tugas mata kuliah. Ya, jadi misalnya nih ada yang terlambat nggak melakukan registrasi tutorial online sehingga besok mulai tanggal 5 itu tidak bisa ikut tuton. Kemudian tutorial tatap muka itu karena tadi ada kuotanya minimal 20 mahasiswa, belum tentu ada sejumlah itu di PJJ yang untuk mata kuliah yang mau Anda daftarkan sehingga Anda juga nggak bisa mengakses tutorial tatap muka. Nah, jika Anda termasuk yang tidak bisa mengikuti dua itu dan sampai tanggal 19 April itu Anda tidak mendapatkan informasi bahwa Anda mendapatkan tugas mata kuliah, Anda bisa menanyakan ke UPJJ. Bu, Pak, gitu kan, saya nanya, saya tidak bisa mengikuti itu, apakah saya bisa dapatkan tugas mata kuliah? Nah, kenapa Anda tetap kita sarankan untuk meminta? Karena tugas tutorial online, tutorial tatap muka maupun tugas mata kuliah itu berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah. Ya. Jadi ada kontribusinya. Kalau misalnya tidak kalau misalnya ikut nanti untuk tutorial online maupun TMK berkontribusi 20% terhadap nilai akhir. Nah, kemudian kalau yang tidak ikut semuanya, itu berarti 100% dari ujian akhir semester. Nah, ini kalau bagi mahasiswa yang sudah siap nggak masalah, tapi kalau pengen belajar sedikit-sedikit gitu, lumayanlah buat belajar ya. Ya ada tugas-tugas gitu, jadi sedikit-sedikit terpacu untuk mempelajari modul. Nah, manfaatkan layanan